Saya menerima rasa kecewa ini sebagai sebuah pembelajaran bagi diri saya agar saya tidak melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman pernah nggak ngerasain sakit hati? Bisa jadi karena komentar seseorang terhadap kita, atau pembicaraan dia di belakang kita, atau sikap seseorang terhadap kita. Pokoknya apapun itu ya yang membuat atau menyebabkan kita jadi sakit hati. Gimana sih caranya? Saya mau sharing gimana sih caranya biar kita bisa meminimalisir rasa sakit hati tersebut. Ada sebagian mungkin yang bisa segera menghilangkan rasa sakit hati itu, tapi ada juga yang belum bisa karena belum terlatih. Maka di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara saya meminimalisir rasa sakit hati dari sikap seseorang, perilaku seseorang, atau kata-kata seseorang. Saya tekankan bahwa ini adalah cara saya ya teman-teman ya. Cara saya, alhamdulillah dengan cara ini saya dan murid-murid saya di kelas mentoring itu setelah mempraktekkan ini, alhamdulillah bisa lebih tenang. Ada bahkan sebagiannya yang jadi santai menghadapi kata-kata yang menyakitkan dari orang lain dan easy going gitu ya. Jadi lebih enak hidupnya gitu ya, lebih tenang, lebih bahagia. Nah, gimana caranya? Yuk langsung aja. Oh iya, yang belum subscribe boleh silakan di subscribe, dan kalau video ini memang bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah yang serupa, silahkan di share. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba misalnya dapat omongan gak enak, contoh misalkan ya, teman-teman udah melakukan hal yang terbaik di dalam keluarga, terus tiba-tiba saudara atau orang tua mengomentari ke apa yang kita lakukan itu gitu dengan komentar yang gak enak. Nah itu terus kemudian menghujam ke hati. Maka yang pertama dilakukan, diam sejenak. Kalau memang perlu menangis, kalau sakit sekali rasanya ya, kalau kata-kata itu betul-betul gak sesuai keadaan juga gitu ya, sakit sekali, maka nangis-nangislah gitu ya, gak usah ditahan-tahan. Apalagi perempuan ya, kalau diomongin sama orang atau kalau dapet omongan gak enak atau sikap gak enak, sikap tiba-tiba gak enak, temen biasanya misalnya ngajakin pada sebuah kegiatan misalnya ya, tiba-tiba gak dianggap gitu ya, teman-teman gak dianggap, dia melakukannya sendiri gitu, padahal teman-teman adalah yang expert di situ gitu ya, yang menguasai bidang itu. Nah itu biasanya muncul sakit hati gitu kan. Nah teman-teman silahkan nangis, lalu ucapkan, ya Allah, saya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh seseorang ini. Nah setelah teman-teman katakan seperti itu, terus sadari gitu ya, bahwa apa yang diucapkan orang tersebut atau yang dilakukan orang tersebut sebetulnya adalah sedang memperlihatkan kualitas dirinya, sedang memperlihatkan dirinya sendiri gitu, orang tersebut. Misalnya kalau ada orang yang ngata-ngatain kita pelit lah, atau enggak guna lah, atau apalah gitu lah ya, kata-kata yang menyakitkan yang lainnya, atau teman-teman misalnya punya postur tubuh besar, maaf ya, gendut gitu, dikatain gendut, jelek misalnya ya. Nah itu sebetulnya dia sedang menceritakan dirinya sendiri gitu, menceritakan dirinya sendiri. Loh kok mbak ini dia nggak gendut, dia ngatain saya karena dia langsing. Ini bukan gendut, bukan berarti dia gendut gitu, tapi sedang menceritakan bahwa dia orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Padahal kan postur tubuh kita ini ya Allah yang kasih gitu ya teman-teman ya. Jadi itu pertama kali yang teman-teman lakukan. Nangis kalau memang mau nangis gitu ya. Lalu ungkapkan kekecewaannya. Dalam bentuk apa? Kalau ada alat tulis, bentuk tulisan, ditulis ya, saya kecewa dengan sikap dia gitu. Rasakan kekecewaannya. Nah setelah itu tarik nafas yang panjang,
Terus hembuskan perlahan-lahan dan katakan, namun saya tidak ingin membuat diri saya sama atau sekualitas dengan dirinya, sehingga saya berusaha memaafkannya. Jadi katakan itu. Nah, setelah itu, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman setelah merasa tenang ya, biasanya kalau udah nangis, udah tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan-lahan, teman-teman akan merasa tenang. Setelah itu ambil alat tulis dan ungkapkan semua yang teman-teman rasa dengan perlakuan tersebut. Pokoknya ditulis gitu ya, apa yang teman-teman rasakan. Misalnya saya sakit hati, saya kecewa gitu ya. Saya kecewa, dan ganti kata-katanya dengan kata-kata yang lebih produktif. Misalnya marah diganti dengan kecewa. Saya marah gitu. Atau saya sakit hati. Sakit hati itu diganti dengan hati saya tidak nyaman dengan perlakuan dia. Gitu. Tuliskan. Nah, tulis gitu ya. Setelah ditulis semua ungkapan perasaan itu, ini biasanya kalau sudah menulis tuh ada rasa plong di dalam dada. Nah, setelah itu teman-teman remas-remas tuh kertasnya. Nah, setelah diremas-remas, boleh dibuang ke tong sampah atau dibakar. Sambil bilang, saya menerima rasa kecewa ini sebagai sebuah pembelajaran bagi diri saya agar saya tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain seperti yang dilakukan orang tersebut kepada saya. Nah gitu, terus tarik nafas yang panjang lagi, hembuskan perlahan-lahan. Begitu ya. Nah ini adalah salah satu cara yang saya lakukan dari banyak cara yang lain yang nanti insya Allah akan saya share secara berkala ya. Nah begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan teman-teman yang saat ini mengalami rasa sakit hati karena kata-kata seseorang atau sikap seseorang kepada teman-teman bisa membantu teman-teman. Oke, silakan. Oh ya, teman-teman, kalau teman-teman punya cara yang lain silakan di-share di kolom komentar, atau kalau teman-teman melakukan ini dan merasakan manfaatnya, silakan juga diceritakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Niwa Nursyam. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.